بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله ومن أصدق من الله حديثا. شاهد حديثا. ومن أصدق من الله قيلا. الشاهد قيلا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم. الشاهد قال الله. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الشاهد كلمة. وقوله وكلم الله موسى تكليما. الشاهد وكلم الله. منهم من كلم الله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. الشاهد وكلمه ربه. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. الشاهد ماذا؟ ناديناه النداء. وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. الشاهد نادى ربك. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. الشاهد ناداهما. وقوله يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. الشاهد يناديهم فيقول. المهم إثبات الحديث, kemudian itsbatul qaul, kemudian itsbatul kalam, kemudian itsbat an-nida lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa sifatul kalam thabit bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan al-kalam sifatun min sifatihi. Qala syarih al-allama Muhammad Khalil Harras rahimahullahu ta'ala: tadammanat hadhihi al-ayatu, telah mengandung ayat-ayat ini, isbata sifatil kalami lillahi azza wa jal, penetapan sifatul kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwa sifatul kalam lillah adalah merupakan sifat zatiyah wa sifat fi'liyah. Allah subhanahu wa ta'ala semenjak zaman azali, beliau Allah subhanahu wa ta'ala mutakallim, telah berbicara, dan sifatnya adalah berbicara. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berbicara terhadap siapapun dari hambanya yang dikehendakinya, mata sya' wa kaifa sya'. Allah subhanahu wa ta'ala la yazalu mutakalliman. Allah subhanahu wa ta'ala selalu dapat berbicara, dan itu menunjukkan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah banyak perselisihan antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah minal mu'tazilati wal asya'irati wal maturidiyah wal kullabiyah wal karramiyah
wa ghairuhum disebabkan karena permasalahan al-kalam. Dan di sini beliau menyebutkan sebagian dari khilaf tersebut. Beliau sebutkan pendapat-pendapat ahlul firaq ad-dhalal. Kemudian setelah itu beliau akan menyebutkan madhab ahli sunnati wal jamaah. وقد تنازع الناس حول هذه المسألة نزاعا كبيرا. Telah berselisih manusia seputar permasalahan ini, perselisihan yang besar. Sebab seluruh perselisihan doktrin-doktrin yang berasal dari ahlul bid'ah, asal perselisihannya adalah dari hukum asal dari al-kalam itu. Apakah itu sifat bagi Allah atau bukan? Apakah dia sifat dzatiyah ataukah sifat fi'liyah? Pernyataan Al-Quran itu makhluk juga dari sini. Pernyataan Al-Quran itu ibarah an kalamillah, ungkapan dari kalam Allah juga dari sini. Yang membedakan pernyataan, sikap, dan keyakinan antara ahlus sunnah wal jamaah dengan ahlul firaq ad-dhalal, ahlul bid'ah. Faminhum man ja'ala kalamahu subhanahu makhluqan munfasilan minhu. Di antara mereka ada yang menjadikan kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala makhluk, yang terpisah dari Allah. Waqala, dan mereka mengatakan inna makna mutakallim, sesungguhnya makna bahwa Allah itu berbicara, khaliqun lil kalam, Allah menciptakan al-kalam itu. Allah menciptakan kalam. Wahumul mu'tazilah, dan mereka adalah pendapat mu'tazilah. Sebab memang sudah merupakan asal dari keyakinan mereka, Allah itu tidak disifati dengan sifat apapun. Karena kalau disifati dengan satu sifat, jadi menyerupai makhluk. Wallahu la yushbihul makhluqin, laisa kamitslihi syai', kata mereka. Sehingga seluruh yang semestinya itu ditetapkan bagi Allah karena itu adalah merupakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dinafikan. Sifat itu berdiri sendiri, terlepas dari zat Allah, sehingga itu semua adalah ciptaan Allah. Sebab hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang pencipta, yang lainnya adalah terpisah dari Allah, termasuk pula sifat-sifatnya, dan sifat-sifatnya tersebut adalah makhluk. Nah, sehingga semua yang semestinya itu menjadi sifat Allah dinafikan oleh mereka. Semuanya adalah ciptaan Allah, termasuk al-kalam. Allah tidak berbicara, tapi Allah menciptakan kalam. Wa minhum, dan di antara mereka, man ja'alahu laziman li dzatihi azalan wa abadan. Di antara mereka ada yang menjadikan kalam itu adalah berdiri pada zat Allah. Ya. Melazimi, menetapi zat Allah. Dari zaman azali sampai abadan, selama-lamanya. Dia selalu menetapi zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tak pernah keluar begitu. La yata'allaqu bimasyiatihi wa qudratihi. Tidak ada hubungannya dengan kehendak Allah dan kekuasaan Allah. Nah,
wa nafa anhul harfa was-saut. Lalu kemudian mereka menafikan dari Allah huruf dan suara. Bahwa huruf dan suara yang didengarkan oleh Musa itu bukan suara Allah. Wa nadainahu, dan kami memanggilnya. Yang memanggil itu bukan Allah. Nah. Wa qala, lalu kemudian mereka mengatakan innahu ma'nan wahidun fil azal. Sesungguhnya kalam itu satu makna sejak zaman azali. Ya. Wa humul kullabiyatu wal asy'ariyah. Mereka adalah kelompok kullabiyah, para pengikutnya Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Ya. Demikian pula Asy'ariyah. Ini bisa difahami ya kawan, mazhab ini. Jadi mazhabnya Ahlul Bid'ah memang membingungkan. Al-Asy'ariyah, mereka ingin menyatakan bahwa kalamullah itu adalah kalam yang tidak terpisah dari Allah, menetapi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalam nafsi. Sebagaimana niat kita itu tidak pernah keluar kan? Niatnya ini dalam mana? Di mana niatnya? Dalam hati. Nah, kalau keluar bukan niat lagi namanya, talaffuz, melafazkan niat. Faham? Nah, mereka ingin menyatakan bahwa kalam bagi Allah adalah yang menetapi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita beri permisalan makhluk yang niatnya itu menetapi dirinya. Ya. Keinginan itu ada dalam hatinya. Tidak pernah keluar. Begitu. Sehingga kalau keluar bukan lagi niat. Nah, mereka ingin menyatakan bahwa kalamullah itu kalam nafsi yang menetapi zat Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan satu makna. Ya. Dan itu terus ada pada diri Allah semenjak zaman azali sampai abadi. Tidak pernah hilang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu apa yang didengarkan oleh Jibril? Apa yang didengarkan oleh Musa alaihi salam? Wa kallama Allahu Musa takliman, itu apa? Mereka mengatakan ya, bahwa pada asalnya kalam itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kalam nafsi. Lalu kemudian setelah itu Allah ya melemparkan ungkapan dari kalam itu ke dalam diri Jibril. Jadi yang memproses itu adalah Jibril, begitu. Adapun yang ada pada diri Allah, kalam makna wahid, satu makna saja. Entah apa itu. Kemudian ketika Allah hendak memberikan wahyu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala hendak mengeluarkan perintah, hendak mengeluarkan larangan melalui Jibril, maka dilemparkan ungkapan itu, dimasukkan ke dalam jiwa Jibril. Lalu Jibril pun memproses kalam ini. Ya, tergantung mau diapakan. Kalau kemudian hendak diproses menjadi bahasa Suryaniyah, maka jadilah bahasa Suryaniyah. Menjadilah dia kitab Taurat. Kalau hendak diproses jadi bahasa Ibraniyah, maka jadilah dia bahasa Ibraniyah.
maka jadilah dia sebagai kitab Injil. Kalau berdasarkan kehendak Allah, kalau kemudian terproses berdasarkan kehendak Allah, ingin jadikan bahasa Arab, jadilah dia bahasa Arab. Maka jadilah dia sebagai Al-Quran. Nah, jadi diproses dalam diri Jibril. Nah, lalu apa yang didengarkan oleh Musa? Wa kallamallahu Musa takliman. Itu bukan Allah yang berbicara, itu bukan Allah. Sebab kalamullah itu tidak ada suaranya, tidak ada hurufnya. Paham ya? Tidak ada suara. Kalam itu yang ada pada diri Allah adalah kalam yang menetap pada diri Allah, tidak keluar begitu. Tidak. Bisa difahami ya kawan? Lalu apa yang didengarkan itu? Ada kemungkinan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, kalam nafsi, lalu kemudian dilemparkan ke dalam kepada pohon itu. Ya, lalu dengan berdasarkan kehendak Allah, pohon itu pun memproses kalam itu, maka keluarlah suara dan huruf. Nah, pohon inilah yang berbicara. Oh, begitu. Berarti pohon ini yang mengatakan, "Inni ana rabbuk." Sesungguhnya aku adalah Rabbmu. Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Apa demikian? Kok beraninya makhluk mengatakan ini ana rabbuk? Nah, ini yang ikhwani fillah azakumullah. Ya. Kenapa mereka demikian takut? Kalau menyatakan Allah itu punya huruf dan suara berarti menyerupai makhluk, itu masalahnya. Ya. Kalian mereka hanya satu. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'alal fuadi dalila. Syair. Entah dari mana syair. Innal kalama la fil fuadi, kata mereka. Al-kalam itu fuad, dalam hati. Wa innama ju'ila lisanu 'alal fuadi dalilan, dan sesungguhnya dijadikan lisan itu untuk berbicara hanya sekedar mengungkapkan yang ada di dalam hati. Ya, jadi kata dia, al-kalam itu asal makna dari kalam itu apa? Dalam hati. Nah, ketika bersuara diungkapkan dengan suara, maka ini hanya ungkapan dari apa yang terdapat di dalam hati. Jadi menurut mereka orang bisu itu berbicara, iya kan? Orang bisu ketika dia mempunyai keinginan di dalam dirinya, keinginan ini dikatakan mutakallim. Ada nggak orang mengatakan orang bisu itu berbicara? Bodoh yang mengatakan orang bisu berbicara. Nah, ya. Sebab dia ingin menetapkan bahwa al-kalam itu dalam hati. Sedangkan lisan itu hanya mengungkapkan suara, huruf, mengungkapkan apa yang terdapat dari hati. Nah ini ikhwan fillah. Bisa difahami sampai di sini dulu ya. Nanti kita bantah ya. Bantahnya nanti insyaallah. Bisa difahami ya? Nah. Ya, intinya mereka hendak menafikan sifat fi'liyah bagi Allah. Bahwa Allah itu tidak berbicara kapan dia mau. Nah, sebab kalau kapan dia berbicara, kapan dia mau, maka Allah berbicara, berarti sudah berhubungan dengan zaman, sedangkan zaman itu makhluk. Ya, sedangkan Allah dan sifat Allah itu suci dari zaman,
tidak menempati zaman, tidak menempati tempat. Nah, itu masalahnya. Wa minhum man za'ama annahu hurufun wa aswatun qadimatun lazimatun lidzati. Di antara mereka ada yang menganggap bahwa kalamullah itu huruf. Jadi menetapkan huruf. Dan menetapkan suara. Nah, tapi huruf dan suara ini qadimatun. Sudah lama semenjak zaman azali. Begitu. Lazimatun lidzat. Yang Yang menetapi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka menetapkan huruf. Mereka menetapkan suara. Wa qala, dan mereka mengatakan innaha muqtarinatun fil azal. Bahwa huruf dan suara itu sudah ada semenjak zaman azali. Begitu. Ya, bukan berarti ketika Anda berdialog dengan Musa maka Allah berbicara. Tidak. Tidak. Sudah ada semenjak zaman azali. Ya. Bahwa subhanahu la yatakallamu biha syai'an ba'da syai'. Allah itu tidak berbicara sedikit demi sedikit. Nah, tapi adanya kapan? Sudah semenjak zaman azali. Ya. Nah. Istilah mungkin seorang bikin makanan misalnya, satu tempat, ya, pisang goreng, sudah lama bikinnya, ya. Setelah itu siapa yang mau? Kasih. Siapa yang mau? Kasih. Nah, mereka ingin menetapkan bahwa suara itu ada, huruf itu ada bagi Allah, tapi azali, sudah lama. Ya. Bukan berarti bahwa di saat ada Musa maka kemudian berbicara dengan Musa. Bukan. Tapi sudah lama. Nah, begitu ada kejadian dengan Musa, dilemparkan satu. Nah, terus seperti itu. Wahum ba'dul ghulati. Ini sebagian orang-orang ekstrim. Wa minhum man ja'alahu hadithan qa'iman bidzatihi ta'ala. Di antara mereka ada pula yang mengatakan bahwa kalamullah itu hadis. Jadi kalau dikatakan istilah hadis, yakni bukan azali, baru saja ada pada diri Allah. Begitu. Paham ya? Yakni hadis makhluk begitu. Qa'iman bi dzatihi ta'ala, tapi menetapi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa muta'alliqan bi masyiatihi wa qudratihi. Dan berhubungan dengan kehendak Allah. Kapan Allah menginginkan maka Allah berbicara. Ya, dan hubungannya dengan kekuasaan Allah. Kapan Allah Subhanahu wa ta'ala berkeinginan maka Allah berbicara. Nah. Betul enggak ini, ikhwan? Ini mazhab siapa ini? Hah? Walakin za'ama anna lahu ibtida'an fi dzatih. Akan tetapi mereka menyangka bahwa ada permulaan kalam itu pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak azali begitu. Intinya apa? Faham maksudnya? Dahulu Allah itu bisu. Kemudian bisa berbicara. Ya. Nah.
Jadi diserupakan seperti anak kecil. Anak kecil dahulu nggak bisa bicara kan. Ya, kemudian setelah itu melalui proses satu demi satu kata diketahui. Akhirnya jadi pandai berbicara. Mereka menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zatnya yang azali dahulu belum mempunyai sifat kalam. Berarti apa? Allah dulu tidak bisa berbicara, kemudian jadi bisa. Allahu ta'ala Allahu amma yakuluna ulwan kabira. Wa anna Allah lam yakun mutakalliman fil azal. Dan bahwa Allah itu dahulu tidak bisa berbicara, tidak punya sifat kalam. Kemudian setelah itu hadatsa ba'dahu. Kemudian terjadi setelahnya. Wahum ba'dul karramiyah. Ini pernyataan kelompok Al-Karramiyah. Pengikutnya Abu Abdullah Muhammad bin Karramah Sajastani. Naam. Kelompok ini terbagi pula menjadi 12 firqah. Wa yatulu binal qaul. Dan akan panjang pembicaraannya. Law ishtaghalna bimunaqashati hadhihi al-aqwal wa ifsadiha. Kalau kita sibuk untuk munaqashah, untuk berdialog dengan pendapat-pendapat ini dan menyebutkan kerusakannya, akan panjang pembahasannya, ya. Ala anna fasadaha bayyin, kerusakan pendapat ini jelas. Likulli dhi fahmin salim wa nadharin mustaqim, bagi setiap yang mempunyai pemahaman selamat dan pandangan yang lurus. Wa khulasatu madhhabi ahli sunnati wal jamaah fi hadhihi masalah. Nah, ini dulu yang ditetapkan. Antum harus ketahui dulu apa madhab ahli sunnah. Apa dalil-dalil mereka, apa hujjah mereka. Kalau sudah mantap, nah, baru lihat pendapat mereka. Ya, rusaknya pendapat mereka. Bobroknya pendapat-pendapat mereka. Kesimpulan dari madhab ahli sunnati wal jamaah dalam permasalahan ini, annallaha ta'ala lam yazal mutakalliman idza syaa, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa Allah itu bisa berbicara kapan Allah kehendaki. Wa annal kalama sifatun lahu qa'imatun bidzatihi, dan bahwa al-kalam itu merupakan sifat bagi Allah yang menetapi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah ada semenjak zaman azali, Allah sudah disifatkan dengan sifat al-kalam. Fahimtum ya ikhwan? Nah, sebagaimana Allah telah disifatkan dengan sifatul khalq, sifat pencipta, sebelum Allah itu mencipta. Allah telah mempunyai sifat ar-rizq, Allah pemberi rezeki, sebelum Allah itu memberi rezeki. Nah, yatakallamu biha bimasyiatihi wa qudratihi. Allah berbicara berdasarkan kehendaknya dan kekuasaannya. Fahuwa lam yazal wa la yazalu mutakalliman idza syaa. Maka Allah itu senantiasa dan terus-menerus Allah itu bisa berbicara. Jika Allah berkehendaki, Allah berkehendak demikian. Wa ma takallama Allahu bihi fahuwa qa'imun bih. Dan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengannya, maka itu menetapi zat Allah. Laisa makhluqan munfasilan anhu. Tidaklah terpisah dan bukan makhluk yang terpisah dari zat Allah. Kama taqulul Mu'tazilah, sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Mu'tazilah.
wala laziman li dzatihi luzumal hayati laha, dan tidak pula menetapi zatnya seperti tetapnya kehidupan baginya, yaitu menafikan sifat fi'liyah. Kama taqulul asy'ariyah, bagaimana yang dikatakan oleh al-asy'ariyah, bal huwa tabi'un li masyiatihi wa qudratihi, akan tetapi al-kalam itu mengikuti kehendak Allah dan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu nada Musa bisautin, Allah memanggil Musa dengan suara. Wa nada Adam wa Hawa bisautin, Allah memanggil Adam dan Hawa juga dengan suara. Wa yunadi ibadahu yaumal qiyamati bisautin, Allah memanggil hamba-hambanya pada hari kiamat juga dengan suara. Wa yatakallamu bil wahyi bisautin, Allah berbicara dengan wahyu juga dengan suara. Walakinnal hurufa wal aswata allati takallama Allah biha sifatun lahu ghairu makhluqa. Akan tetapi huruf-huruf dan suara-suara yang Allah berbicara dengannya adalah merupakan sifat bagi Allah, bukan makhluk. Wala tushbihu aswatal makhluqina wa hurufahum, tidaklah menyerupai suara makhluk dan tidak pula menyerupai huruf-huruf mereka. Kama anna ilmallahil qa'im bidzatihi laisa mithla ilmi ibadi, sebagaimana ilmu Allah yang menetapi zat Allah tidaklah seperti ilmu hamba-hambanya. Fa inna Allah la yumathilul makhluqin fi syai'in min sifatih, karena sesungguhnya Allah tidaklah menyerupai makhluk sedikit pun dari sifat-sifatnya. Wallahu a'lam bissawab. Ini madhab ahli sunnati wal jamaah. Naam, ila huna ya ikhwan. تفضلوا حفظكم الله.